Ketika membayangkan gurun, kebanyakan orang langsung teringat pada bentang alam tandus yang luas, dipenuhi hamparan pasir kuning tanpa kehidupan. Lingkungan ekstrem seperti ini identik dengan kondisi yang keras, di mana tanaman sulit bertahan dan aktivitas manusia terbatas. Namun, persepsi tersebut mulai berubah ketika melihat apa yang terjadi di Gurun Dalat Banner, yang terletak di wilayah Mongolia Dalam. Di kawasan ini, sebuah transformasi luar biasa tengah berlangsung. Lebih dari 1,2 juta kelinci dipelihara di tengah gurun, sebuah pendekatan yang pada awalnya terdengar tidak masuk akal. Namun, dalam beberapa tahun, metode ini tidak hanya membantu membalikkan proses penggurunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan. Lahan berpasir yang sebelumnya tandus kini perlahan berubah menjadi lanskap yang lebih hijau dan produktif. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar. Jenis kelinci seperti apa yang mampu berkontribusi terhadap perubahan sebesar ini, dan bagaimana mekanisme di baliknya? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat konteks yang lebih luas. Tiongkok pernah menjadi salah satu negara dengan tingkat penggurunan paling parah di dunia. Selama beberapa dekade, negara ini menghadapi tantangan serius berupa erosi tanah dan meluasnya wilayah gurun. Data global pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa luas lahan yang mengalami penggurunan di Tiongkok mencapai sekitar 1,714 juta kilometer persegi. Hampir seperlima dari total daratan negara tersebut. Memasuki abad ke-21, situasi ini semakin memburuk. Setiap tahunnya, area terdampak terus bertambah dengan laju sekitar 10.400 km persegi. Pada tahun 2015, luas lahan yang terdampak penggurunan bahkan telah mencapai 2,62 juta kilometer persegi, atau sekitar sepertiga dari total wilayah daratan Tiongkok. Menghadapi kondisi ini, pemerintah Tiongkok tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa pengendalian penggurunan bukan hanya isu domestik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab terhadap keseimbangan ekologi global. Berbagai kebijakan dan program pun diluncurkan untuk menanggulangi masalah ini secara sistematis. Salah satu titik penting dalam perubahan pendekatan terjadi pada tahun 1988, ketika seorang ilmuwan terkemuka, Chen Shuen, mengkritisi strategi penghijauan yang selama ini diterapkan. Menurutnya, metode seperti penanaman pohon, perlindungan angin, dan stabilisasi pasir memang penting, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara mendasar. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif, mengintegrasikan pertanian, padang rumput, dan peternakan dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan kata lain, pengendalian penggurunan harus berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi agar dapat berkelanjutan. Gagasan ini kemudian menarik perhatian banyak pengusaha di Tiongkok. Mereka melihat peluang di balik lahan yang selama ini dianggap tidak bernilai. Investasi skala besar pun mulai mengalir ke wilayah-wilayah gurun. Salah satu rencana ambisius yang muncul adalah investasi hingga 750 juta yuan untuk mengembangkan lahan seluas 300.000 hektar di kawasan gurun. Tidak hanya itu, proyek ini juga bertujuan untuk mendorong penghijauan hingga 3 juta hektar lahan di sekitarnya, menciptakan sinergi antara pemulihan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengendalian penggurunan, para pengusaha di Tiongkok mulai mencari pendekatan yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah paling tidak konvensional adalah pemilihan spesies hewan yang dapat berperan langsung dalam memulihkan ekosistem gurun. Setelah melalui penelitian mendalam, perhatian akhirnya tertuju pada seekor hewan yang tampak sederhana, kelinci. Secara khusus, Tiongkok memperkenalkan jenis kelinci dari Prancis yang dikenal sebagai Rex Rabbit. Pada awalnya, gagasan ini disambut dengan skeptisisme. Banyak pihak meragukan apakah kelinci benar-benar dapat berkontribusi dalam pengendalian penggurunan. Namun, setelah diperkenalkan ke lingkungan gurun, hasilnya justru melampaui ekspektasi. Kelinci Rex menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sebagai jenis kelinci berbulu pendek berukuran besar, mereka memiliki preferensi lingkungan yang unik, lebih menyukai kondisi yang kering dan bersih. Karakteristik ini menjadikan wilayah gurun sebagai habitat yang justru ideal bagi mereka. Di lingkungan gurun, kelinci Rex memperlihatkan perilaku ekologis yang sangat penting. Mereka aktif menggali tanah untuk mencari akar rumput dan jerami sebagai sumber makanan, sementara menghindari biji-bijian berkulit keras yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan mereka. Aktivitas penggalian ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur tanah. Tanah yang semula padat dan keras menjadi lebih gembur, meningkatkan aerasi serta kemampuan tanah dalam menyerap air dan nutrisi. Pada saat yang sama, kotoran kelinci serta biji rumput yang tidak tercerna memperkaya kandungan nutrisi tanah. Kombinasi dari proses-proses ini menciptakan kondisi yang sangat mendukung pertumbuhan vegetasi.
Tingkat kelangsungan hidup tanaman di wilayah tersebut bahkan dilaporkan mencapai 96% atau lebih, angka yang sangat tinggi untuk lingkungan gurun. Dalam konteks ini, gurun tidak lagi menjadi hambatan, melainkan justru menjadi lingkungan yang optimal bagi kelinci Rex. Keputusan untuk membiarkan spesies ini di wilayah gurun dapat dikatakan sebagai salah satu langkah paling strategis dalam upaya pengendalian penggurunan. Selain itu, keunggulan lain dari kelinci Rex terletak pada tingkat reproduksinya yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan hewan ternak konvensional, tingkat reproduksinya dapat mencapai hingga 25 kali lebih tinggi, dengan kemampuan menghasilkan sekitar 40 anak per tahun. Hingga saat ini, lebih dari 1,2 juta kelinci Rex telah dibudidayakan di wilayah gurun Tiongkok, memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan dan pemulihan lahan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat, dengan proyeksi mencapai lebih dari 1,8 juta ekor pada tahun 2025. Namun, manfaat kelinci Rex tidak hanya terbatas pada aspek ekologi. Secara ekonomi, hewan ini juga memiliki nilai tinggi. Dagingnya menjadi sumber pangan, sementara bulunya dikenal sebagai bahan berkualitas untuk produk tekstil kelas atas, termasuk mantel. Lebih jauh lagi, sistem ini terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanaman yang tumbuh di gurun tidak hanya berfungsi sebagai penahan pasir dan pelindung dari angin, tetapi juga menjadi sumber pakan yang kaya nutrisi bagi kelinci. Interaksi ini menciptakan sebuah rantai industri terpadu yang menggabungkan kehutanan, padang rumput, dan pertanian gurun dalam satu sistem yang saling mendukung. Seiring dengan perluasan skala pembiakan kelinci Rex, perubahan lanskap menjadi semakin nyata. Vegetasi mulai pulih dan di berbagai wilayah, gurun secara bertahap berubah menjadi oasis yang produktif. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memperindah lanskap alam secara keseluruhan. Pengakuan internasional pun mulai berdatangan. Pada tahun 2021, upaya pengelolaan gurun di Tiongkok diakui sebagai bagian dari Zona Demonstrasi Ekonomi Ekologi Gurun Global oleh United Nations Environment Program. Perubahan ini juga tercermin dalam data tutupan vegetasi. Dari kurang dari 3% beberapa dekade lalu, tutupan vegetasi di wilayah gurun kini meningkat drastis hingga mencapai 84,7%. Di sisi ekonomi, dampaknya sangat signifikan. Peternakan kelinci Rex telah berkembang menjadi industri unggulan bagi masyarakat lokal, dengan pendapatan tahunan rata-rata petani mencapai sekitar $20.000 Amerika Serikat. Selain itu, rantai industri yang berkembang, mulai dari peternakan ekologis hingga pariwisata berbasis lingkungan, memberikan dukungan kuat bagi pertumbuhan ekonomi regional. Memasuki era baru, Tiongkok juga mulai mengintegrasikan teknologi modern dalam upaya ini. Pemanfaatan big data dan drone memungkinkan pemantauan dan pengelolaan gurun secara lebih efisien. Selain itu, didirikan pula pusat inovasi seperti Belt and Road Desert Green Economy Innovation Center yang berfokus pada pengembangan solusi berkelanjutan untuk wilayah kering. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengendalian penggurunan, tetapi juga menjadikan kawasan tersebut sebagai model nasional dalam pengelolaan gurun. Pada akhirnya, upaya berkelanjutan ini mencerminkan sebuah strategi yang lebih luas, menggabungkan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Sebuah pendekatan yang tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, tetapi juga mendapatkan pengakuan luas di tingkat global. Pertanyaan yang muncul adalah, jika model ini terlihat berhasil, apakah itu karena benar-benar berkelanjutan atau karena kondisi unik di Mongolia dalam yang sulit ditiru di tempat lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.